Selanjutnya adalah lingkungan desa meliputi antara lain gitu ya. Pelatihan pengelolaan air limbah komunal. Nah, di situ kan ada di kami misalnya ada IPAL gitu ya. IPAL yang komunal ini berapa berapa. Kemarin juga ada sebuah pertanyaan, adakah punya desa itu punya jamban umum ataupun nama yang sejenisnya gitu ya. Pelestarian sumber daya alam desa terkait antara lain penyuluhan pelatihan pembibitan pohon langka gitu. Nah, ini kan karena apa namanya gaharu gitu kan pohon yang langka gitu kan itu bisa menghasilkan oh ternyata begitu luas ya betul gitu. Tinggal ya relevannya disesuaikan kebutuhan. Tapi ini kita harus siap gitu ya, harus memahami benar sebagai tenaga pendamping sehingga pada saat itu desa eh eh, dengan desa B kok bisa aman? Ya bilang ini satu kecamatan sama gitu. Bisa saja seperti itu karena ada sebuah program yaitu kawasan pedesaan bisa seperti itu. Tapi tentunya adalah ini harus digali semua potensi yang bagaimana kita bisa mengedukasi di dalam penggunaan dana desa. Berikutnya adalah pengembangan seni budaya lokal. Nah, mari kalau di kami itu kan yang lebih enak itu kan ebek gitu ya Pak. Ada ebek, ada lengger gitu ya. Bisa ke sana gitu. Misalnya temannya Pak Ade sukanya apa gitu. Ini ke sini, apa yang harus kita lakukan? Karena apa? Biasanya kadang-kadang lupa apa senangnya ke peralatan tidak harus ke petani dulu kita siapkan dulu SDM-nya gitu ya kalau sudah ada ketertarikan nanti akan kita bawa ke arah sana makanya kita harus punya sebuah plan gitu ya. Nah, terus adalah kegiatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. Saya pernah gitu ya Pak di beberapa kali desa dulu yang saya mengerti adalah pembentukan forum ya, forum penanggulangan bencana desa gitu. Kita kan kalau ngandelin BPBD kan prosesnya panjang dan itu pasti BPBD itu apa namanya yang dilayani itu satu kabupaten. Nah, tidak ada salahnya gitu ya masyarakat kalau masyarakat yang berminat di dalam mitigasi bencana kita wadahi gitu ya, kita berikan apa namanya ilmu pengetahuannya gitu, sarprasnya gitu ya. Desa harus menyediakan ini sehingga kalau di desa apa sih yang sering terjadi bencana? Oh, bencananya bencana longsor gitu. Apa yang tidak lakukan? Bagaimana caranya? Dan tentunya ini ada sebuah keterkaitan biasanya ada tentang budgeter gitu. Terima kasih Pak Deh Ya, untuk sharingnya. Saya kembali lagi kembali. Monggo dilanjut Pak Deh. Terima ya, kasih. ya. Terima kasih, Mas Iman. Ya, Mas Iman tadi menjabarkan kaitannya dengan salah satu bahwa upaya pemberdayaan untuk kalau kita katakanlah untuk UMKM, salah satunya adalah untuk peningkatan kapasitas. Nah, tadi disesuaikan dengan kalau eh, tadi yang kalau mungkin daerah pertanian apa yang perlu dilakukan peningkatan kapasitas terkait dengan pertanian. Pertanian kan banyak, mulai dari budidaya, mulai dari pembibitan, dan itu pertanian itu kan ada peternakan dan lain-lain. Saya yakin itu sudah sebagian sudah dilakukan oleh rekan-rekan. Ya, ini juga yang menarik menurut saya. Yang menarik, kita kan sebenarnya punya sahabat-sahabat di BUMDesma Transformasi UPK LKD itu. Apakah di tadi UMKM tadi itu ada yang keterbatasan modal, keterbatasan modal, perlu suntikan modal. Nah, kira-kira apakah rekan-rekan pemerintah desa itu sudah katakanlah memediasi kaitannya dengan ketika memang ada UMKM yang sudah berkembang kemudian kekurangan modal, apakah sudah dilengkan ke sana? Ini juga menurut saya menarik karena sebenarnya di BUMDesma LKD transformasi dari BNPM itu uh, dana yang dikelola itu cukup tinggi. Dulu contohnya mungkin dari Singosari, kemudian dari Lampung, mungkin tempat kami juga ada. Nah ini seberapa jauh ini?